Oke, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan menikmati bersama-sama firman Tuhan dari 1 Timotius 3. Ada 16 ayat. Ayat emasnya tadi barusan saya bacakan. Nah, sekarang kalau orang mendengarkan mengenai Timotius atau Titus, mereka biasanya langsung berpikir, Pak Pendeta, ini kan nas atau ayat-ayat yang ditujukan khusus untuk pemimpin-pemimpin gereja. Seperti Timotius, seperti Titus, mungkin pendeta saya, mungkin guru sekolah minggu saya, mungkin pemimpin atau gembala care group saya. Bukannya seperti itu, Pak Pendeta. Saya ini Pak Pendeta hanya orang biasa-biasa saja. Saya seorang ibu rumah tangga yang biasa-biasa saja. Saya seorang anak muda yang masih duduk di SMA yang biasa-biasa saja. Jadi Pak Pendeta, untuk saya kayaknya saya tidak perlu tahu akan ayat-ayat ini. Kayaknya saya tidak perlu ikut dengan serius khotbah yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta pada pagi hari ini. Atau ada juga yang berkata, Pak Pendeta, saya ini bukan pemimpin di mana-mana loh Pak Pendeta. Hidup saya sederhana saja. Saya datang ke gereja, pulang, terus ke dalam rumah tangga saya sebagai orang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak. Begitu saja, kembali lagi ke gereja, bekerja. Saya bukan pemimpin yang seperti apapun juga. Jadi karena saya bukan pemimpin, untuk apa ya Pak Pendeta? Saya mempelajari nas dari 1 Timotius 3 ini, yang begitu kalau nanti kita baca dan kita lihat, tidak sederhana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, saya mau sampaikan rahasia ini. Apa yang baru dikatakan oleh dua orang imajinatif tadi yang saya pakai sebagai contoh, itu betul sekali. Loh, kok Pak Pendeta ngomong begitu? Betul sekali, memang kalau seseorang itu biasa-biasa saja, bukan pemimpin, maka mereka tidak perlu mendengarkan khotbah ini. Tidak perlu belajar dari ayat-ayat di 1 Timotius 3. Rahasianya adalah ayat-ayat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, bahkan seluruh halaman yang ada di Alkitab ini bukan berbicara kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Ayat ini, Alkitab ini berbicara kepada Roh Kudus. Dengar dulu. Yang membuat ini Roh Kudus. Sesuatu yang datangnya dari Roh Kudus hanya bisa dimengerti oleh Roh Kudus. Manusia tidak bisa mengerti. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, firman Tuhan ini, saya parafrase, adalah kebinasaan, adalah suatu yang tidak masuk akal bagi orang-orang yang akan binasa. Tapi untuk orang-orangnya Tuhan, ini adalah kekuatan yang menyelamatkan. Maka itu tadi saya bilang, memang betul ayat-ayat ini bukan untuk orang-orang biasa-biasa yang bukan pemimpin-pemimpin tadi. Bukan. Ayat ini ditujukan oleh Tuhan kepada Roh Kudusnya. Dia hari ini, pagi ini sedang berbicara pada Roh Kudusnya. Dan Roh Kudus Tuhan ini bukan biasa-biasa saja. Dia adalah suatu pribadi yang luar biasa dan dahsyat. Dan Roh Kudus Tuhan ini adalah kekuatan yang memiliki kuasa untuk memimpin. Dan Roh Kudus sama seperti Tuhan Yesus, dia memimpin melalui melayani. Benar, ayat ini berbicara kepada Roh Kudus itu, yang barusan saya bilang itu. Roh Kudus inilah yang diajak bicara oleh firman ini, dengan tujuan supaya Roh Kudus itu memuliakan Tuhan. Amin. Kita harus mengerti itu dulu. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah Roh Kudus yang barusan saya terangkan tadi ada di dalam Anda masing-masing? Apakah itu ada di dalam Anda? Kalau itu ada di dalam Anda, semua yang akan saya katakan, seluruh Alkitab berlaku untuk Anda. Termasuk 1 Timotius 3. Mengerti? Dengan itu kita mengerti bersama. Mari kita lihat
Saya akan tekankan sekali lagi, hanya orang yang berroh kudus di dalamnya, karena dia sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang adalah bukan orang-orang biasa saja. Yang adalah orang-orang yang dipanggil untuk memimpin seperti Roh Kudus. Yang adalah Tuhan Yesus, memimpin dengan cara melayani. Itulah kita semua anak-anak Tuhan yang di dalam kita ada Roh Kudus Tuhan Yesus. Kita luar biasa dan kita dipanggil untuk memimpin dengan cara melayani. Jadi seorang ibu yang mengatakan, saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa-biasa saja. Saya bukan pemimpin. Bukan begitu kalau di dalam si ibu ini ada Roh Kudusnya. Dia menjadi seorang ibu rumah tangga yang luar biasa. Dia menjadi seorang ibu rumah tangga yang memimpin melalui dia melayani anak-anaknya. Mengerti? Dia menjadi suami yang luar biasa dengan cara dia memimpin melayani istrinya. Mengerti? Dia menjadi istri yang luar biasa dengan cara dia memimpin melayani suaminya. Itulah yang hari ini bersama-sama sedang kita pelajari. Ada satu hal penting lagi yang saya ingin sampaikan. Kebanyakan orang salah mengerti. Kalau kita lihat 1 Timotius 3 dari ayat 1 sampai nanti ayat ke-12. Di situ disampaikan bagaimana hidup menjadi seorang pemimpin. Dari tidak boleh bercelah, tidak boleh mabuk, tidak boleh yang ini, tidak boleh yang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Nanti saat kita berbicara secara keseluruhan akan nas ini, kita akan melihat bahwa yang dimaksud oleh nas ini bukanlah seseorang mengikuti 1 Timotius 3 seperti ayat-ayat yang disampaikan tadi. Terus orang itu menjadi suci, menjadi saleh, menjadi luar biasa. Karena dengan mengikuti itu si orang ini menjadi pemimpin yang luar biasa. Bukan itu. Nas ini 1 Timotius 3 maupun di Titus maupun di mana-mana di seluruh Alkitab bukan berbicara mengenai seseorang mengikuti resep Alkitab menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang luar biasa. Bukan itu. Yang benar gimana Pak Pendeta? Yang benar adalah nas ini berbicara kepada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Roh Kudus itu dipanggil oleh nas yang datangnya dari Tuhan. Tadi kita sudah setuju. Tuhanlah yang memberikan ini, berada di balik ini. Dan dengan orang itu dipanggil oleh Tuhan, dia melakukan apa yang dikatakan di dalam Alkitab dengan bantuan Roh Kudus. Bukan orang itu melakukannya sendiri. Saya mau menjadi kudus sendiri. Saya tidak mau berjudi. Saya tidak mau berselingkuh dengan kekuatan sendiri. Bukan seperti itu. Tapi Roh Kudus yang berada di belakang ini bekerja melalui firman Tuhan yang masuk ke dalam seseorang. Dan seseorang itu melakukan hidup kudus, melakukan tidak berselingkuh, melakukan tidak gila harta dengan kekuatan Roh Kudus yang tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang tidak berselingkuh. Adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bukan mata duitan. Mengerti perbedaannya? Yang pertama tadi adalah kalau kita salah menangkap, kita ikutin nih 1 Timotius 3. Antara lain kita ikutin jangan berselingkuhnya atau jangan mabuk-mabukannya sehingga saya menjadi orang yang saleh. Saya menjadi pemimpin yang luar biasa. Saya menjadi anak Tuhan yang patuh pada Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi dengan Roh Kudus memampukan kita melakukan tadi, tidak berselingkuh, tidak mata duitan tadi. Kita memberikan kesaksian akan Tuhan Yesus kita. Yaitu Tuhan yang tidak berselingkuh. Yaitu Tuhan yang kudus. Yaitu Tuhan yang tidak mata duitan. Amin. Itu kita beresin dulu. Jangan sampai ada salah pengertian. Dengan itu saya sampaikan. Mari kita lihat. Ayat emas tadi. Sebetulnya Tuhan mau bicara apa sih ke kita? Kalau kita lihat 1 Timotius 3 itu ada 16 ayat semuanya. Itu dibagi jadi 3. Bagian pertama
firman Tuhan berbicara kepada pemimpin-pemimpin gereja. Istilah terjemahan baru adalah penilik gereja. Bagian kedua, tadi yang bagian pertama ayat 1 sampai 7. Bagian kedua adalah ayat 8 sampai 13. Firman Tuhan ini berbicara kepada diaken-diaken di gereja. Pembantu jemaat, bahasa terjemahan barunya. Yang mana itu juga adalah pemimpin gereja. Bagian ketiga, firman Tuhan ini, nas ini berbicara mengenai rahasia agama kita. Yang di dalam bahasa Indonesia sehari-harinya disampaikan berbicara mengenai jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran daripada jemaat Allah itu atau gereja Allah. Dasar dan penopangnya itu ada di ayat 14 dan 16. Ayat emas kita adalah ayat 16. Karena ayat 1 terus sampai ayat 15 bermuara di ayat 16. Intinya adalah ayat 16. Di ayat 16 itu nas ini berbicara mengenai Dia. Berbicara mengenai Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini. Mari kita lihat lagi yang ayat 16 tadi. Saya akan bacakan dengan versi yang menurut saya paling mudah untuk dicernakan kalau kita mau mempelajari 1 Timotius 3. Ini dari firman Allah yang hidup. Ayat 16. Menjalani kehidupan yang saleh memang bukan soal mudah. Tetapi jawabannya ada dalam Kristus yang datang ke dunia sebagai manusia, yang terbukti tidak bercacat celah dalam rohnya, yang dilayani malaikat-malaikat, yang dikhotbahkan di antara bangsa-bangsa, yang diterima oleh manusia dimanapun juga, dan yang diangkat kembali kepada kemuliaannya di surga oleh Bapa di surga. Itu yang akan kita jadikan pusat perhatian kita di dalam kita mempelajari 1 Timotius 3 ayat 16 ini. Perhatikan kembali ayat 16 ini yang barusan saya bilang. This verse, ayat ini is not about you. Ngomong bahasa Inggris lebih gampang. Bukan mengenai saya atau mengenai kita semua. It's about Jesus. Ayat 16 ini khususnya adalah mengenai Yesus. Jadi kalau ini adalah muaranya ayat 16, artinya ayat 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya, sampai yang ke-15, itu semua bisa ditarik kembali dari ayat 16. Artinya kalau di ayat 2, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, haruslah orang yang tanpa celah, maksudnya untuk jadi seorang pemimpin gereja, hanya satu istrinya, tahu menahan diri, bijaksana dan tertib, ia suka menerima orang di rumahnya dan bisa mengajar orang. Maka yang dimaksud oleh Paulus di ayat 2 1 Timotius 3 ini, yang diacu adalah Yesus. Yang diacu bukan Timotius, yang diacu bukan Paulus, yang diacu bukan elders atau diakon yang ada di gereja yang dituju oleh surat Rasul Paulus ini, tapi yang diacu adalah Yesus. Gimana Pak Pendeta menerangkannya? Karena perintah inilah yang datangnya dari Roh Kudus, diterima oleh Roh Kudus yang ada di dalam anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Yesus itu. Roh Kudus membuat pengikut-pengikut Yesus itu melakukan perintah yang datangnya dari Roh Kudus itu, dan dengan begitu mereka menjadi orang yang tanpa celah, satu istri, tahu menahan diri, bijaksana, tertib, dan semua itu adalah kesaksian akan Yesus yang ada di ayat 16. Jelas? Begitu juga di ayat yang ketiga. Ayat ketiga adalah mengenai jangan pemabuk atau suka berkelahi. Harus lemah lembut, suka akan damai, tidak boleh mata duitan. Itu ayat 3. Kembali ayat 3 ini mengacu ke ayat 16, muaranya di situ. Artinya ke arah Yesus.
Paulus tidak sedang berbicara mengenai Timotius. Dia tidak sedang hanya sekedar berbicara mengenai elders atau diakon. Dia sedang berbicara mengenai Yesus. Di ayat 16. Ayat 3, pada dasarnya Rasul Paulus mengatakan Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orangnya Tuhan yang di dalamnya ada Roh Kudus. Membuat orang-orang itu tidak menjadi pemabuk, tidak suka berkelahi, lemah lembut. Dan itu adalah kesaksian akan Yesus yang di ayat 16 tadi. Begitu juga ayat 4, ayat 5, ayat 6, dan seterusnya. Semua kembali kepada Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus, saya ambil contoh di ayat 2-nya. Haruslah orang yang tanpa celah, tahu menahan diri, bijaksana. Kalau kita tidak bersekutu dengan Roh Kudus, kita mendengarkan firman ini, dan kita ada di dalam gereja, dan kita sedang berusaha untuk naik di dalam jenjang karir, di dalam tanda kutip, sebagai tokoh gereja atau pengurus gereja. Yang kemudian akibatnya dia ini orang yang sedang menapak jenjang karir di dalam tanda kutip di gereja tadi. Terus dengan kekuatannya sendiri, dia menjadi tanpa celah, bijaksana, dan tertib. Kemungkinan besar dia akan melakukan kesalahan kalau tanpa Roh Kudus dia melakukannya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kesalahan ini yang dilakukan oleh orang yang berusaha mengikuti perintah Tuhan. Dia mengikuti perintah Tuhan loh. Dia bukan membangkang dari perintah Tuhan, tapi dia mengikuti dengan kekuatannya sendiri, tidak bergantung pada Roh Kudus. Kesalahan ini bahasa Inggrisnya lebih gampang. Your bad is his testimony. Kesalahan yang kita lakukan karena kita tidak mengikuti bimbingan Roh Kudus, padahal kita mau mengikuti firman yang datangnya dari Roh Kudus, akan menjadi kesaksian yang jelek bagi Tuhan kita, bagi Tuhan Yesus. Bisa ditangkap yang seperti itu? Itu saya baru ngomongin ayat 2. Begitu juga yang ada di ayat 3. Begitu juga yang ada di ayat 4. Kita berusaha melakukannya dengan kekuatan sendiri. Kita jatuh karena kalau kita lakukan segala sesuatu dengan kekuatan sendiri, kemungkinan besar, terutama kita punya musuh yang namanya iblis yang akan selalu mengganggu. Orang yang paling taat sekalipun, orang yang paling rajin ke gereja sekalipun, dia bisa jatuh. Dan kejatuhan itu adalah kesaksian yang jelek untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita tadi ingat ayatnya tadi dari 2 sampai ke 12. Itu yang intinya menyuruh kita melakukan sesuatu yang mana manusia tidak mungkin melakukannya, tapi dengan Roh Kudus semua itu bisa terjadi. Jadi demikianlah inti atau meat atau daging daripada nas yang akan kita lihat penerapannya berikutnya. Gampangnya adalah pemimpin yang disukai Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, adalah mereka yang hidupnya adalah kesaksian bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kesaksian di sini adalah kesaksian yang baik. Kesaksian di sini adalah kesaksian yang memuliakan Tuhan. Itu adalah pemimpin yang disukai Tuhan. Dan pemimpin yang macam ini adalah mereka yang paham dan taat akan perintah Tuhan. Artinya mereka ada perintah yang Tuhan bilangkan melalui Alkitab, mereka ikuti. Artinya ada larangan-larangan yang Tuhan bilangkan melalui Alkitab, mereka hindari, mereka jauhi. Mereka yang paham dan taat akan firman Tuhan adalah pemimpin yang disukai Tuhan. Dan yang terakhir dalam konteks ini, pemimpin yang disukai Tuhan adalah mereka yang bergantung penuh pada bimbingan dan pertolongan yang datangnya dari Roh Kudus. Itulah kesimpulan daripada firman Tuhan dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 16 tadi. Cepat sekali ya Pak Pendeta. Baru 15 menit sudah selesai.
Karena saya melihat dari sudut pandang ayat 16, yaitu sudut pandang Yesus. Tapi di dalam prakteknya, di dalam praktek kita sebagai seorang ayah, di dalam praktek kita sebagai seorang kepala keluarga, di dalam praktek kita sebagai seorang pemimpin perusahaan, sebagai seorang pemimpin komunitas, seorang pemimpin gereja, apalagi di dalam prakteknya setiap kata, setiap frasa, setiap kalimat yang ada di 1 Timotius 3 dengan bantuan Roh Kudus harus dihidupi oleh anak-anak Tuhan. Jelas? Dengan itu kita semua jelas, mari kita akan melihat penerapannya. Amin? Gak ada yang amin. Berarti saya harus ulang dari awal nih. Gak jelas. Amin. Oke. Sekarang kita akan melihat aplikasinya seperti apa. Kita mengetahui bahwa Tuhan memberikan kita masing-masing panggilan-panggilannya. Panggilan saya adalah sebagai seorang suami dari istri saya. Berbeda dengan panggilan istri saya yang adalah seorang istri dari saya. Panggilan seorang ibu adalah ibu dari anak-anaknya. Berbeda dengan panggilan seorang anak yang adalah anak dari seorang ibu atau seorang ayah. Yang saya maksudkan di sini adalah setiap kita dipanggil Tuhan secara khusus. Secara khusus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini saya potong dulu di sini. Karena banyak orang, anak-anak Tuhan sekalipun, dia berpikir bahwa Tuhan akan memanggil saya sesuai dengan karunia Roh Kudus saya. Sesuai dengan bakat-bakat saya. Sesuai dengan pengalaman-pengalaman saya. Firman Tuhan yang mana yang bilang seperti itu? Siapa yang raja? Kita atau yang memanggil kita? Jelas yang raja adalah yang memanggil kita. Kita ini hamba-hamba, bahasa Inggrisnya slave. Bagaimana kita bisa bilang, Tuhan panggil aku berdasarkan karunia rohaniku. Panggil aku berdasarkan pengalaman hidupku. Panggil aku berdasarkan apa yang menjadi bakat dan talentaku. Siapa kita ngomong begitu ke Tuhan kita? Kalau Tuhan bilang, di gerejaku aku perlu singer. Kita yang belum bisa singer, kalau dipanggil Tuhan untuk jadi singer, harus menyerahkan diri. Berdoa. Tuhan akan memperlengkapi. Kalau kita di dalam rumah tangga kita dipanggil untuk mengajar Alkitab, padahal kita adalah kakak yang tertua, bukan imam di dalam keluarga, bukan ayah atau bukan ibu. Sementara ayah dan ibu bekerja, kita dipanggil untuk mengajar Alkitab kepada adik-adik kita. Berdoalah kepada Tuhan, minta Roh Kudus memperlengkapi. Tuhan memanggil anak-anaknya atas kehendaknya. Bukan kemauan kita anak-anaknya. Bukan kita bilang, oh itu bukan talenta saya. Oh itu bukan kesempatan yang pernah saya rasakan di dulu-dulunya sehingga saya tahu melakukan itu. Gak ada alasan seperti itu. Kalau Tuhan panggil, ikuti apa yang Tuhan panggilkan. Dengan begitu, setiap panggilan Tuhan, di mana kita memenuhi apa yang Tuhan kehendaki, bukan kita kehendaki, akan menjadi suatu kesaksian akan Tuhan yang luar biasa. Amin. Karena kesaksian macam apa kalau kita ngomong, saya melakukan ini karena bakat saya di situ. Mana kesaksiannya? Tapi kalau saya katakan, saya melakukan ini karena Tuhan memanggil saya, Tuhan memperlengkapi saya, dan kebesaran Tuhan terlihat dari apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. Itu kesaksian, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ayat 16, fokusnya adalah Tuhan, bukan kita. Ayat 1 sampai ayat 15, fokusnya ayat 16, yaitu Tuhan Yesus. Dengan itu saya katakan, penerapan pertama, berdoalah selalu. Meminta bimbingan dari Roh Kudus di dalam doa-doa yang kita panjatkan setiap hari. Bahkan sehari kalau boleh. Bukan kalau boleh. Daniel melakukan 3 kali sehari. Nabi Daniel yang terkenal itu. Berdoa.
Jadi berdoalah setiap saat, meminta bimbingan dari Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberitahu kepada kita, oh Tuhan, Engkau mau aku menjadi saksi yang seperti apa bagimu. Berdoalah seperti itu kepada Roh Kudus. Selalu berdoalah. Kenapa selalu Pak Pendeta? Karena kesaksian itu setiap hari bisa berbeda-beda. Hari ini kita memberikan kesaksian sebagai seorang ayah. Yang kita adalah seorang ayah. Tapi juga kita adalah bukan hanya seorang ayah, tapi seorang suami. Pada saat yang bersamaan atau berbeda, kita memberikan kesaksian juga sebagai seorang suami. Kita juga seorang ayah, seorang suami, seorang pemimpin perusahaan. Kita memberikan kesaksian sebagai pemimpin perusahaan. Jadi berdoalah, meminta kepada Roh Kudus untuk supaya Roh Kudus memberitahu kita dengan pasti kesaksian macam apa yang Tuhan kehendaki untuk kita keluarkan, untuk kita lakukan dengan kekuatan Roh Kudus dari saat ke saat. Saat ini ayah yang bersaksi luar biasa akan Kristus. Saat ini suami yang dengan luar biasa bersaksi akan Kristus. Saat ini pemimpin perusahaan yang dengan luar biasa bersaksi akan Kristus. Bagaimana kita tahu semua itu? Berdoa, meminta bimbingan dari Roh Kudus supaya Roh Kudus memberitahu mengenai itu. Dan pengalaman seorang pendeta dan counselor dan apa yang dikatakan oleh Alkitab menunjukkan Tuhan akan mengacu doa-doa itu kepada firman-Nya, kepada Alkitab. Jadi setelah kita berdoa, kita akan melihat Alkitab, membaca dan mengerti sehingga kita tahu betul Tuhan maunya kita melakukan kesaksian sebagai apa dan seperti apa. Jelas penerapan pertama itu penting sekali. Dan yang sama pentingnya dengan hal ini adalah penerapan kedua. Tapi sebelum saya masuk ke penerapan kedua yang terakhir ini, saya akan kasih contoh sedikit dari ayat yang kedua tadi yang saya bicarakan. Kalau kita contohnya ya, saya ambil contoh yang paling untuk saya paling mengena untuk saya karena saya dekat sekali dengan ibu saya. Kalau kita dipanggil untuk bersaksi sebagai ibu. Ayat 2 tadi mengatakan antara lain kita harus tanpa cela. Kita harus bijaksana, ya kan? Kita harus bisa mengajar orang dengan kekuatan yang datangnya dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang melakukan melalui kita. Nah, kalau kita dipanggil suatu saat untuk bersaksi sebagai seorang ibu, maka kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita di depan anak kita, kita gampang emosi, kita tidak bisa menahan diri, kita cepat marah ke anak kita, atau kita bosen ngajarin anak kita, terutama ngajarin firman Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita berdoa dengan sungguh-sungguh minta pertolongan Roh Kudus agar Roh Kudus memberitahukan kepada kita bahwa pada saat tertentu, jam itu, di hari itu, Tuhan maunya apa ke kita? Sehingga kita menjadi ibu yang tidak bisa menahan amarah kita terhadap anak-anak kita. Sehingga kita tidak mengajarin anak-anak kita tentang firman Tuhan. Tahukah Anda apa yang Tuhan mau mengenai kesaksian Anda? Kalau kita melihat seorang ibu yang banyak kali marah tanpa alasan ke anaknya, pokoknya hanya mau marah. Dan apalagi seorang ibu yang karena gak ada waktu, gak mau ngajarin anaknya mengenai firman Tuhan. Kita lihat waktu dia berdoa dengan Tuhan. Kita lihat seminggu berapa kali. Kita lihat, kelihatan kok orang yang waktu doanya dengan Tuhan itu gak banyak, gak akrab, gak dekat. Kelihatan dari kehidupan mereka yang adalah bukan kesaksian yang baik bagi Tuhan. Itu saya kasih contoh ayat 2 mengenai seorang yang dipanggil untuk bersaksi sebagai ibu. Masih banyak lagi. Ayat 3, 4, 5, 6 seterusnya. Ayah, pengusaha, pemimpin masyarakat, masih banyak lagi. Dengan itu saya akan masuk ke penerapan terakhir untuk kita semua. Renungkan dan pikirkan. Kalau kita sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita
saksikan, memberikan kesaksian akan Yesus Kristus pada hari ini, pada saat ini. Sanggupkah kita melakukannya? Itu pertanyaan selanjutnya. Kalau kita udah benar ya penerapan pertamanya, kita udah berdoa. Tapi pada saat di dalam melakukannya, gak bergerak ke arah melakukannya itu, berhenti di berdoanya, berhenti di mengetahuinya, berhenti di mengerti akan apa yang Tuhan mau, tapi gak pernah melakukan. Belum nyampe. Gak ada artinya juga itu. Karena kesaksiannya belum terjadi. Kesaksian itu terjadi kalau kita sudah berdoa, mengerti dan memahami betul, tahu jalan-jalannya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Itu baru menjadi kesaksian bagi Tuhan Yesus. Jadi penerapan terakhir adalah berdoalah selalu setiap hari. Meminta Roh Kudus untuk memampukan kita masing-masing untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai kita memberikan kesaksian akan Tuhan Yesus Kristus kita. Betul bukan begitu? Betul bukan seorang ayah dari beberapa anak yang Tuhan percayakan kepada dia? Dia harus melakukan apa yang sudah didoakan. Dia tahu Tuhan mau dia bersaksi sebagai seorang ayah. Dia harus melakukannya. Dan di dalam melakukannya, yang sudah pernah menjadi ayah pasti tahu. Saya tahu dari mana, saya belum menjadi ayah. Tapi saya punya ayah. Dan saya tahu susahnya bukan main. Seorang ayah itu ngatur anaknya, apalagi kalau masih kecil-kecil. Remaja juga. Kadang-kadang lebih sulit lagi. Dari mana itu yang namanya kekuatan untuk melakukan itu? Sehingga kelakuan itu menjadi kesaksian yang luar biasa akan Tuhan kita. Datangnya dari kita berdoa, meminta Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan apa yang Tuhan sudah tunjukkan dengan pasti di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Meminta melalui doa kepada Roh Kudus. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi dalam Tuhan Yesus. Penerapannya dari penerapan terakhir ini. Sehari-harinya terjadinya bukan kita membaca Alkitab. Terus melakukan. Bukan kita berada di dalam rumah tangga kita. Saya seorang ayah, ini istri saya seorang ibu. Dan beberapa anak saya. Bukan itu. Tapi terjadinya Tuhan mempergunakan tubuhnya supaya itu bisa terjadi. Dengan kata lain, Roh Kudus bekerja melalui tubuh Yesus. Nyatanya begini. Hari ini kita belum jadi anggota care group. Oke? Masuk sekolah minggu gak? Enggak. Hari ini saya juga udah gak jadi anggota care group. Belum jadi anggota care group. Gak masuk sekolah minggu. Lah terus ikut ini enggak komunitas-komunitas lain yang ada di gereja? Enggak. Saya belum jadi anggota care group, belum jadi anggota sekolah minggu, belum ikut komunitas-komunitas lain yang ada di gereja. Lah terus gimana? Roh Kudus itu bekerjanya gimana? Lewat mana Roh Kudus itu bekerja? Tahukah kita bahwa di dalam penerapan dari apa yang Tuhan sudah tunjukkan ke kita melalui doa, dan Tuhan menjawab doa itu juga melalui Roh Kudus membantu kita. Ada yang namanya proses akuntabilitas, proses pertanggungjawaban. Ada yang namanya proses pertanggungjawaban. Kalau proses pertanggungjawaban itu yang membuat kita kemudian kelakuan kita memuliakan Tuhan, kita tidak ada di dalam komunitas, bagaimana Roh Kudus bekerja dengan proses pertanggungjawaban itu? Mau seperti perjanjian lama. Di perjanjian lama ada yang gak pakai komunitas. Langsung orang itu melakukan kesalahan, lehernya dipatahin nama. Dipatahin, maksudnya dipatahin gitu, mati orangnya. Pernah dengar itu nabi itu? Yang dipatahin lehernya, anyaknya 2. Gak diajarin baca Alkitab, ikut kemauannya sendiri. Dia memimpin rumah Tuhan. Anaknya 2 orang itu. Satunya Pinea. Papinya dipatahin lehernya.
Kan bukan seperti itu. Hari ini Tuhan menegurnya akuntabilitasnya lewat care group. Akuntabilitasnya lewat komunitas-komunitas yang ada di gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya ingin menutup dengan ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Karena di komunitas kita ini Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Kita punya di gereja kita yang namanya care group. 7 care group, mungkin sekarang sudah 8. Kita punya sekolah minggu. Minimal ada 4 sekolah minggu. Sekarang ada lagi sekolah minggu yang pakai bahasa Inggris lagi. Kalau ada yang berminat untuk sekolah minggu bahasa Inggris untuk anak-anak, silakan daftar ke Ibu Astri. Kita juga punya komunitas-komunitas lain yang ada hubungannya dengan worship team misalkan. Itu komunitas-komunitas. Tuhan berikan itu dengan tujuan. Khotbah hari ini dilengkapi oleh Tuhan dengan kenyataan bahwa gereja kita TLCC memiliki komunitas-komunitas yang Tuhan bangun supaya Tuhan bisa meminta akuntabilitas dari setiap kita yang ada di ruangan ini, dari setiap kita yang mendengarkan saya di YouTube. Amin. Mari kita pakai. Mari kita pakai komunitas-komunitas itu. Dan dengan begitu kita akan menjadi mereka. Kita sudah tahu mereka tadi adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang memimpin melalui melayani. Termasuk seorang ibu. Termasuk seorang anak muda yang adalah seorang adik. Kita sudah tahu itu menjadi kesaksian yang luar biasa bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri.